Review puisi cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Perkenalkan, nama aku Nursi Fauzia. Aku salah satu mahasiswa sastra Indonesia di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Dan salah satu hal yang melatar belakangi terciptanya channel YouTube ini adalah untuk memenuhi tugas-tugas aku, tugas-tugas kuliah yang salah satu mata kuliah yang aku ambil di semester ini nih. Sekarang aku udah semester 6. Nah, dalam rangka memenuhi tugas-tugas tersebut, aku mengangkatkan tema sastra di sini. Aku bukan cuma berfokus pada puisi sih, tapi kemungkinan besar akan lebih dominan ke puisi. Tapi nantinya tidak menutup kemungkinan aku akan membahas tentang cerpen, mungkin novel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sastra Indonesia. Alasan kenapa harus puisi atau kenapa harus lebih dominan ke puisi itu karena menurut aku pribadi puisi itu hal yang magic sih, hal yang ajaib yang tidak dimiliki semua dimensi, tidak dimiliki semua benda. Kayak puisi itu misalnya nih, dalam hidup ini kita tuh kan banyak nih hal yang kita lalui, yang kita alamin. Nah, hal-hal yang kita alami itu kadang-kadang kita nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata, nggak bisa diungkapin, susah untuk mengungkapkan atau menjelaskan atau menceritakan hal-hal yang kita alami itu. Tapi menurut aku, dengan puisi itu kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, bahkan hanya dengan satu larik puisi gitu. Terserah puisi apa aja, tapi puisi itu adalah hidup sih menurut aku. Puisi itu adalah hidup, dan puisi itu adalah ungkapan perasaan, ungkapan hati, ungkapan pikiran. Dan dari situ aku emang betul-betul sangat-sangat jatuh cinta lah dengan puisi. Jatuh cinta dengan puisi karena jujur puisi itu memiliki dimensi magic sih menurut aku, yang tidak dimiliki semua benda. Dan itu yang bikin aku ingin mendalami puisi, ingin menyampaikan apa yang aku rasakan tentang puisi melalui vlog ini, melalui video ini. Nah, kali ini aku mau nge-review salah satu puisi dari legenda Indonesia, dari sastrawan Indonesia, yaitu Eyang Sapardi Djoko Damono, dengan puisinya yang berjudul Aku Ingin. Kenapa sih puisi Aku Ingin? Alasan memilih puisi Aku Ingin itu adalah karena jujur bagi aku pribadi yang orang awam yang sebelumnya belum berkecimpung di dunia sastra, jujur aku nggak tahu nih tentang puisi, tentang karya sastra dan segala macamnya. Karena basically aku dulunya itu adalah anak teknik yang sama sekali buta banget, sama sekali nggak tahu tentang dunia sastra. Jadi pertama kali aku kenal dengan puisi ini itu 2018 semester 1 pas aku masuk di program studi sastra Indonesia di Universitas Negeri Padang. Di situ pertama kali aku berkenalan dengan puisi ini, dan ketika pertama kali dengar puisi ini tuh aku emang betul-betul jatuh cinta. Pas pertama kali dengar puisi ini tuh kayak ada feel something gitu loh, kayak merasakan sesuatu yang berbeda dari perasaan sebelumnya. Kayak betul-betul menemukan sesuatu yang wow, amazing. Karena pemilihan katanya yang sangat-sangat lembut, tapi masuk kayak sangat-sangat sederhana tapi masuk ke dalam hati gitu. Nah, sebelumnya aku mau ngasih lihat puisinya. Ini nanti ada di atas nih puisinya, dan aku mau bacain puisinya dulu ya, biar kita sama-sama enak nih ngebahas puisinya. Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sesederhana itu, puisi ini terdiri atas 2 bait
yang mana dua bait ini menjelaskan tentang dua pernyataan. Pernyataan pertama itu adalah aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Sangat sederhana terdengarnya, tapi menurut aku pribadi ini dalam banget sih maknanya. Karena aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Di situ ada kata sederhana. Kata sederhana yang tak aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Kayu kepada api yang menjadikannya abu. Di situ tuh ada pengorbanan. Ada pengorbanan bahwa si kayu ini rela habis dimakan api sehingga dia menjadi abu tanpa sempat mengucapkan sesuatu yang ingin dia ucapkan. Dia belum sempat nih ngucapin apa-apa, tapi ternyata dia udah habis gara-gara si api. Tapi di situ dia masih bisa bilang, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Tapi sesederhana itu ungkapan yang dia kata sederhana dengan ungkapan yang dia gunakan setelahnya itu memiliki makna yang bertolak belakang, sangat bertolak belakang. Bahwa mencintai itu tidak sesederhana itu ternyata gitu. Mencintai itu tidak sesederhana itu. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Si kayu ini belum sempat ngucapin apa-apa, sementara dia udah habis. Dan di situ dia disandingkan dengan kata sederhana itu kayaknya nggak sepadan. Itu rasanya tidak sepadan. Kemudian di bait selanjutnya itu, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Kemudian di bait kedua itu liriknya seperti ini, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sama seperti bait pertama tadi, ada pengorbanan juga di situ. Bahwa si awan ini belum sempat menyampaikan isyarat apa-apa kepada hujan, tapi dia udah keburu habis gitu, keburu tiada. Jadi ada pengorbanan juga di situ, dan itu tuh tidak sepadan dengan kata aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Mencintai itu tidak mencintai yang dia maksud itu, dia bilang mencintai dengan sederhana, tapi tidak sesederhana itu gitu. Ungkapan yang dia berikan di lirik selanjutnya itu tidak sesederhana itu gitu. Jadi dari puisi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata yang namanya mencintai itu tidak pernah sesederhana itu. Bahwa yang namanya mencintai ketika kita sudah mencintai itu kita ya dituntut untuk memberikan segalanya, dituntut untuk kita perlu untuk mengorbankan, kita perlu untuk mengikhlaskan, kita perlu untuk memberi semuanya dan menerima semuanya. Karena ketika kita sudah memutuskan untuk mencintai, itu artinya kita sudah menerima juga konsekuensi yang berlaku, yang akan ada, resiko yang akan timbul, yang akan berlaku ke depannya gitu. Dan kita dituntut untuk bisa menerima itu. Dan ternyata mencintai itu tidak pernah sesederhana itu. Walaupun kadang-kadang bagi orang yang mencintai, kita itu kan akan ngasih aja tuh, kalau kita udah cinta tuh kita ngasih aja tuh apapun. Jadi banyak sih menurut aku pelajaran, hal, dan masih banyak lagi lah yang bisa aku ambil dari puisi ini, dari dua bait puisi ini yang menurut aku sangat-sangat bikin aku jatuh cinta banget puisi ini. Dan semoga apa yang aku sampaikan ini sampai ya ke teman-teman semua, karena ya mungkin setiap orang punya perasaan yang berbeda-beda, kadar perasaan, level perasaan yang berbeda-beda, punya pola pikir yang berbeda-beda. Dan aku tahu puisi ini juga tidak selamanya diterima di setiap kepala, tapi untuk di diri aku pribadi puisi ini sangat-sangat memberikan efek yang sangat besar lah, dan banyaklah pelajaran yang bisa diambil tentang mencintai. Oke deh teman-teman, kayaknya udah cukup deh pembahasan kita pada video kali ini. Aku juga udah bingung mau bilang apa. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dari video ini, walaupun aku nggak tahu manfaatnya bisa diambil dari mananya. Terima
Terima kasih udah meluangkan waktu untuk nonton video ini. Kalau mau like silahkan di like, kalau mau di subscribe dan di komen juga nggak apa-apa. Aku menerima kritik dan saran. Mungkin ada tambahan juga dari teman-teman, mungkin perasaan teman-teman yang tidak tersampaikan selama ini boleh disampaikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.